Halo guys, kembali lagi bersama kita di sini dan di video kali ini kita mau ngasih tutorial cara cat biar hasilnya itu klimis dan tidak ngulit jeruk ya lur. Untuk catnya di sini saya menggunakan cat dari Niken, ini cat tipe NC. Lalu untuk spray gunnya di sini kita ada dari Tekiro, ini model PC K350 kit seperti ini ya lur. Jadi Tekiro juga ngeluarin spray gun. Ini modelnya seperti HVLP ya lur. Coba kita buka atau unboxing terlebih dahulu. Untuk bahan sendiri kalau dari Tekiro sudah jelas tidak diragukan lagi ya lur. Dan di sini ini untuk cup catnya. Lalu ini ada regulator angin atau pengukurnya. Jadi lengkap isinya ya lur dalam satu paketnya ini. Lalu kita lihat untuk fisik dari spray gunnya seperti ini. Warnanya hijau dengan nozzle 0,8. Untuk serinya ini mirip HVLP. Oke, sekarang kita pasang terlebih dahulu untuk bagian-bagian dari spray gunnya. Di sini ada saringan cat, lalu cup untuk tempat catnya. Oke, setelah kita pasang semua jadinya seperti ini dan sekarang kita pahami dulu cara nyetel spray gun. Ini kita konekkan ke selang angin. Di sini ada tekanan atau setelan tekanan anginnya. Di sini saya menggunakan tekanan angin 80 PSI atau 5,5 bar. Lalu di sini ada setelan penahan trigger atau untuk mengatur catnya itu keluar cat. Lalu di sini untuk setelan lebarnya, lebar semprotan seperti ini. Sekarang kita lanjut ke media. Di sini ada media bodi sepeda motor seperti ini keadaannya. Untuk bodi yang pertama kita amplas terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan amplas grid ukuran 400. Bisa menggunakan ukuran 600. Diamplas merata menggunakan air sampai benar-benar merata ya lur. Untuk tahap pertama di sini ada PU Primer Surfacer dari Niken atau epoxy. Di sini saya menggunakan thinner PU dari Maestro. Untuk perbandingannya atau takarannya yaitu 412, 4 epoxy atau Primer Surfacer, 1 hard thinner dan 2 thinner. Setelah itu kita aduk sampai benar-benar merata. Nah oke lur, jadi yang pertama di sini ada Primer Surfacer ya lur, dan kita akan aplikasikannya menggunakan spray gun dari Tekiro. Oke, kita setel terlebih dahulu untuk setelan lebarnya, lalu angin bisa di setel bagian atas atau di bagian bawah. Setelah setelannya pas, sekarang kita lanjut ke penyemprotan. Untuk penyemprotan di sini saya semprot sebanyak 1 lapis tipis secara merata dan rapet ya lur. Nanti akan kita amplas untuk bagian epoksi ini setelah kering. Untuk pengeringan dari epoksi di sini saya diamkan selama 1 hari dan setelah kering kita amplas menggunakan amplas ukuran 1000 dan air. Untuk fungsi pengamplasan di sini yaitu agar permukaannya itu menjadi lebih halus dan menghilangkan efek ngulit jeruk ya lur. Jadi gunakan grid amplas yang halus. Setelah itu kita lanjut ke proses berikutnya yaitu pewarnaan. Di sini ada super wet dari Niken. Lalu thinnernya kita menggunakan thinner Belcoat Slow Dry Reducer dengan perbandingan 1:1 yaitu cat 1 dan thinner 1. Untuk penyemprotan warna di sini saya semprotkan 1 lapis secara merata. Setelah merata di sini akan kita kasih efek pearl violet dari Niken. Nanti kita akan lihat efeknya akan seperti apa ya lur. Di sini ada pearl violet seperti ini. Sebenarnya ini mirip ke warna lembayung, warnanya itu ada semu hijau dan violet. Untuk warna pearl sendiri dari Niken ada pearl white. Lalu di sini ada pearl green yang efeknya hijau, lalu ada juga pearl red. Ini efeknya lebih merah ya lur. Ada 4 warna pearl dari Niken. Dan kita akan tes di warna putih dan hitam nanti ya lur. Nah oke, di sini sudah ada warna pearl violet dari Niken. Kita buka dulu. Kita lihat seperti apa warnanya. Di sini semuanya lebih ke pink ya lur. Seperti ini untuk warnanya yaitu ada efek violet lebih ke warna pink. Kita aduk dulu secara merata untuk catnya. Biasakan aduk ya lur sebelum kita tuang. Lalu untuk technical datanya di sini perbandingan yaitu thinner 50% atau sampai 100% menggunakan HG thinner. Jadi bisa menggunakan perbandingan 1:1 atau 2:1 yaitu 2 cat 1 thinner. Seperti ini setelah kita aduk secara merata dan akan kita aplikasikan di atas warna putih.
Untuk penyemprotan di sini kita masih menggunakan spray gun yang sama ya lur, menggunakan Tegiro. Jadi dari epoksi sampai ke pewarnaan kita menggunakan satu spray gun. Untuk penyemprotan di warna pearl violet ini tipis saja, jangan terlalu tebal atau jangan langsung tebal. Nanti untuk efeknya tidak bagus ya lur. Untuk semu yang dihasilkan lebih dominan ke semu warna pink ya lur. Sebenarnya untuk ini lebih terlihat warna hijau dan pink. Nanti kita akan tes di warna hitam akan seperti apa. Di sini terlihat ya lur untuk semu warna dari pearl violetnya. Di sini lebih dominan warna pink dan juga sedikit semu warna hijau. Ini jika kita aplikasikan di atas warna putih jadinya seperti ini ya lur. Lalu akan kita coba ke dasaran warna hitam menggunakan warna pearl violet yang tadi, itu akan menimbulkan efek yang seperti apa. Dan di sini memang langsung terlihat violet, malahan tidak terlihat semu atau gradasi lembayung, cuman langsung terlihat warna violet seperti ini ya lur. Ini jika kita aplikasikan di atas warna hitam hasilnya seperti ini. Dan setelah kering itu warnanya seperti ini ya lur. Ini warna pearl violet dari Niken kita aplikasikan di atas warna hitam. Sebenarnya warnanya bagus, jadinya ungunya itu unik. Lalu di tahap akhir di sini ada pengekliran. Di sini kita menggunakan PU Clear MS 4100 dan Thinner Bell Coat Shallow Dry Reducer. Di sini menggunakan perbandingan 4:1:2, yaitu 4 clear, 1 hardener dan 2 thinner. Kita akan aplikasikan atau kita semprotkan menggunakan spray gun dari Tegiro ini. Untuk di lapis pertama yaitu tipis saja merata. Ini akan kita aplikasikan 2 lapis, yaitu di lapis pertama merata. Setelah itu akan kita jeda kurang lebih 1 hari dan akan kita amplas ya lur. Jadi untuk proses pengekliran kita seperti itu ya lur. Di sini kita clear secara merata seperti ini hasilnya. Lalu kita keringkan. Sebenarnya untuk clear Niken MS 4100 ini nggak sampai 1 hari sudah bisa diamplas ya lur. Di sini akan kita keringkan selama kurang lebih 6 jam. Ini karena clearnya cepat sekali kering. Dan ini efek kalau di bawah sinar matahari. Setelah kering, di sini akan kita amplas lagi menggunakan air dan juga amplas grit ukuran 1000. Untuk pengamplasan di sini layang saja, jangan terlalu ditekan. Untuk fungsi pengamplasan di sini yaitu menghaluskan clear atau menghilangkan efek kulit jeruknya. Jadi biar clearnya itu lebih cepat kilap nantinya. Seperti ini setelah kita amplas dan kita keringkan warna menjadi doff kembali. Kemudian kita clear untuk di tahap finishing. Kita clear sebanyak 1 lapis saja. Untuk takaran clear masih sama seperti yang tadi ya lur, yaitu 4:1:2. 4 clear, 1 hardener dan 2 thinner. Dan hasilnya setelah kita pernis merata itu seperti ini. Sebenarnya untuk teknik ini itu lebih rawan keriting ya lur. Kalau kita clear lalu kita diamkan sampai kering, kemudian kita amplas lalu kita clear kembali, itu akan lebih rawan keriting jika perbandingan atau campuran clearnya itu berbeda atau lebih terlalu encer. Itu biasanya akan terjadi pengkeritingan atau bisa disebabkan dengan aplikasi yang langsung tebal. Makanya di sini kita aplikasinya untuk di clear finishing setelah kita amplas itu lebih pelan-pelan ya lur. Dan untuk mendapatkan glossinya, jika permukaan itu semakin halus, maka glossinya akan semakin cepat. Dan di sini untuk semprotan dari spray gun Tegiro ini lembut ya lur dan bagus, sangat cocok untuk pengecatan bodi sepeda motor dan part-part bagian motor lainnya. Dan setelah beres pengekliran hasilnya seperti ini. Nah ini hasil keringnya itu seperti ini ya lur, halus dan tidak ngulit jeruk. Itu jika kita lakukan pengekliran dengan cara di clear, kering, amplas lalu di clear kembali. Nah oke lur, jadi seperti itu ya lur cara kita nge-clear atau cara kita ngecat dari step by step dari awal pengamplasan hingga ke akhir finishingnya. Itu seperti itu step by stepnya seperti tadi yang saya jelaskan di awal. Dan di sini saya menggunakan warna pearl violet dari Niken. Kemudian untuk spray gunnya di sini saya menggunakan spray gun dari Tegiro. Untuk hasilnya mantap, halus dan juga glowing. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa makan, ngopi dan terus berkarya. Nantikan terus video-video seputar pengecatan dari kita.
Dan terima kasih di subscribe biar nggak ketinggalan, karena akan ada info-info menarik seputar pengecatan dan lain-lain. Oke lur, thank you.